Salam semuanya, saya Muhammad Yusril dari Universitas Siliwangi akan menyampaikan tentang materi eksponen dan logaritma untuk kelas 10 TKJ. Langsung saja kita mulai. Nah, konsep dasar dari eksponen ini, yang pertama eksponen dulu ya, baru logaritma. Konsep dasarnya, nih pertama bentuknya itu seperti ini. Y sama dengan f x fungsi x sama dengan, nah ini A pangkat X. A itu sama dengan konstantanya, X-nya itu merupakan variabelnya. Nah, notasinya itu A pangkat N, di mana N merupakan bilangan bulat, merupakan hasil kali A sebanyak N faktor. Dapat diartikan A kali N sama dengan A kali A kali A kali A. Nah, perkalian ini dilakukan sebanyak N kali. Seperti itu. Misalkan, bentar ya. Nah, misalkan itu, tuh, misalkan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini maksudnya yaitu 2 kali 2. Lalu bagaimana kalau pangkatnya 3? Kalau pangkatnya 3 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Seperti itu. Jadi, kalau dihitung 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu dikalikan 2 lagi, 4 kali 2 berarti 8. Berarti 2 pangkat 8 sama dengan maaf, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti itu. Selanjutnya yaitu eksponen dalam bentuk kode. Nah, ini khusus untuk TKJ karena biasanya ngutak-atik kode yang saya tahu itu. Nah, sebenarnya nggak beda jauh gitu kode-kode dalam eksponen dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang ini itu maksudnya mah tetap sama saja. Misalkan A bintang bintang B, ini maksudnya mah A pangkat B, ini juga sama A pangkat B, ini juga sama A pangkat B, cuman formatnya saja yang berbeda. Seperti itu. Kalau dipakai atau digunakan, hasilnya akan sama. Seperti itu. A pangkat B bisa menggunakan ini biasanya Python, kalau ini C atau apa ya, Pascal, Excel, ini juga Excel ini. Lalu untuk yang ini square root atau akar. Nah, kalau akar itu biasakan A pangkat 1/2, A pangkat 1/2, terus power atau enggak SQRT A. Nah, semuanya memiliki makna yang sama gitu. Walaupun beda-beda tapi sama. Nih. Nah, saya akan beri contoh ya. Misalkan itu X itu sama dengan ya, 2. Nah, ini hasil hitungnya. Di sini hasil hitungnya. Oke. Misalkan itu 2 lihat ya. Kita mau cari 2 pangkat 2 di sini. Kita mau cari ini. Ini X-nya. Bukan X-nya ya, ini A gitu maksudnya. A. Nah, A-nya 2. Nah, hasil hitungnya A 2 pangkat
2. Nah, hasilnya pasti 4. Lalu kalau kita mau nyari yang pangkat 3 ya, hasilnya 8. Seperti itu. Komputer itu kagak bisa kita kasih tahu langsung gitu pengen 2 pangkat 3 seperti apa. Kita harus membuat operasi itu sendiri agar komputer itu mengerti apa ya yang kita maksud gitu. Selain menggunakan ini ya, selain menggunakan ini bisa juga menggunakan fungsi. Kalau di Excel itu bisa menggunakan fungsi power. Ini A-nya, bilangan basisnya, tahu seberapa banyak yang ingin dikalikannya powernya. Misalkan 3 lah, sama kayak yang di atas. Kasih. Oh iya, bukan pakai koma tapi titik koma. Hasilnya 8. Kalau 10 1, 2. Seperti itu. Gampang menggunakan Excel. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen yang pertama itu kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, kalau konstantanya sama, terus ini ya nih pangkatnya beda, itu tinggal tambahin aja. Kan sama konstantannya, tapi ininya beda. Tinggal tambahkan saja. Lalu untuk yang bawah, A pangkat M dalam kurung N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini udah dikalikan, udah dipangkatkan, terus dipangkatkan lagi. Jadi harus dikali M kali N. Pokoknya kalau bentuknya dalam kurung seperti ini, itu pasti akan dikalikan. Seperti itu. Pasti harus dikalikan. Nah, yang ini bentuknya rasional. Pangkatnya A pangkat N per N per N per M. Nah, itu sama dengan A pangkat N akar M. Seperti itu. Nah, untuk akar, kalau basis akarnya sama, tuh M, M. Ini tinggal kalikan saja akarnya, yang bawahnya ya. Gampang itu. Lalu untuk yang A kali B pangkat N. Nah, ini perkalian ya. Berarti dua-duanya kalikan juga dengan pangkatnya seperti itu. Lalu ini juga kalau bentuknya seperti bilangan rasional, dua-duanya juga sama. Y kasih pangkat M seperti itu. Nah, contohnya. Ini contohnya, ini 2A pangkat 2 dikali A pangkat 3 itu sama saja kayak sifat ini. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat 5. Ya, kan sama tuh konstantanya. Tapi ininya beda, tinggal tambahkan saja. 2 pangkat 2 tambah 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Lalu untuk ini 4 1 per 2. Nah, 4 1 per 2 ini bentuknya ini. Nah, seperti ini. Jadi, akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Gampang kan? Lalu untuk yang ini, yang bawahnya. Nah, ini perpaduan antara ini sama sifat yang ini dan sifat yang ini. Nah, coba lihat. A per B pangkat 3. Terus dipangkatkan 2. Nah, semuanya dikasih pangkat lagi. A pangkat 2 terus B pangkat 3 kali 2. Jadi sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 6. Seperti itu. Untuk grafik mungkin bisa di skip saja ya, soalnya gampang tuh. Pokoknya mah kalau X semakin besar dalam grafiknya sama dengan 2 pangkat X,
itu pasti akan terus naik. Ini bakal terus mengecil kalau X yang negatif. Lalu sekarang masuk ke operasi bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar itu kan kalau pangkatnya itu bilangan rasional ya, bukan bilangan asli lagi. Nah, misalkan akar 16. Itu akar 16-nya. 16-nya itu sama dengan 2 pangkat 4. Ini akar. Kalau akar berarti dipangkatkan lagi 1/2. Jadi 4 pangkat 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 1 pangkat 2. Sesuai dengan sifat eksponen yang tadi. Ya, yang tadi. Berarti dikalikan gitu. 2 pangkat 4/2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Seperti itu. Lalu yang bawahnya 2 akar 3 dikali 7 akar 5. Nah, yang ini dikalikan dengan yang ini. Lalu yang akarnya juga dikalikan dengan akarnya saja. Seperti itu. Tuh, 2 kali 7 sama dengan 14. Akar 3 kali 5 sama dengan 15. Gampang kan? Kalau ketemu yang kayak gini jangan pusing lah. Yang ini tinggal kalikan ini pokoknya masing-masing kalikan sesamanya. Nah, ini tuh bawahnya sama. Bukan bawahnya sama, tapi kita menggunakan teknik sifat yang ini nih. Nah, kita menggunakan teknik yang sifat ini. Nah, 2 akar 3 itu sama dengan 2 pangkat 1/3. Lalu ini 2 akar 4 itu sama dengan 2 pangkat 1/4. Nah, sesuai dengan sifat eksponen yang ini nih. Nah, yang ini kalau konstantannya sama tapi nya beda berarti ditambah. Kalau sama juga M sama N berarti tetap aja ditambah ya. Pokoknya mah konstantannya sama berarti ditambah seperti itu. Nah, 1/3 ditambah 1/4 itu sama dengan 7/12. Silakan hitung sendiri. Pasti hasilnya 7/12. Nah, 2 pangkat 7 jadi sesuai dengan sifatnya tadi hasilnya akan menjadi 2 pangkat 7 akar 12 seperti itu. Lalu untuk yang akar 12, nah akar 12 ini kita dapat sederhanakan menjadi lebih gampang dibaca lah seperti itu. Jadi kan akar 12 bisa difaktorkan jadi akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 ini kan 2. Kalau akar 3 nggak bisa lagi, nggak bisa kita tentuin lagi hasilnya. Jadi 2 pangkat 2 kali akar 3. Seperti ini gampang. Selanjutnya, nah, kalau grafik bentuk akar itu bentuknya kayak gini ya. Uniknya. Nah, beda sama yang eksponen pangkat biasa. Gitu. Nah, sekarang merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, biasanya digunakan kalau bawahnya itu masih dalam bentuk irasional atau akar-akaran kayak gitu. Nih, tuh. P per akar Q. Nah, ini dikalikan lagi dengan penyebutnya gitu. Akar Q per akar Q. Nah, lalu dikalikan P kali akar Q per Q. Ini gampang ya. Tuh. Pokoknya fokus ke penyebutnya aja. Nanti dikalikan dengan penyebutnya seperti itu. Kalau penyebutnya bentuknya akar ya. Soalnya nih ya, akar Q kali akar Q sama dengan Q. Nah, itu yang bakalan kita lakukan. Kita fokuskan seperti itu. Nah, ini R per
P tambah akar Q. Nah, ini ada operasi tambahnya di bawahnya, tapi ada akar Q di sini. Nah, cara merasionalkannya seperti ini. Ini kan R, P tambah Q. Nah, ininya berubah operasinya. Jadi, P kurangi akar Q. Bawahnya juga sama, P kurangi akar Q. Seperti itu. Kalau ininya tambah, berarti ininya pengalinya operasinya dalam bentuk pengurangan. Nah, ini juga sama. Sebaliknya malah pengurangan, penjumlahan. Kan ya? Kalau penjumlahan berarti kita gunakan pengurangan untuk merasionalkannya. Kalau pengurangan kita menggunakan penjumlahan dalam merasionalkannya. Seperti itu. Nah, contohnya 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3. Seperti itu. Soalnya 2 per 3. Rasionalkan 2 per 3. Nah, sekarang udah masuk ke logaritma. Logaritma ini kayak kebalikan dari eksponen, tapi kita itu nyari ini nih. Tuh. Pangkat berapa yang hasilnya B. Itu. A pangkat berapa yang hasilnya B. Jadi buat operasi lagi fungsi baru. Log A pangkat log A B sama dengan Y. Nilai Y adalah nilai dari berapa banyak A dikalikan Y sehingga berjumlah B. Nah, A pangkat Y sama dengan B. Ini ya. Misalkan 2. Lalu B-nya 8. Nah, kira-kira berapa? Berapa pangkat berapa yang hasilnya 8? Buat menghasilkan 8, berarti 2 harus dipangkatkan dengan 3. Nah, gitu. Berarti dalam bentuk logaritmanya yang di bawah basisnya 2. Ya. Nah, berarti B ini yang dicari 8. Nah, berarti log 2 8 sama dengan sama dengan 3. Seperti itu, gampang ya. Pokoknya ini ya, B-nya harus lebih dari 0. Soalnya gini. Tuh. Nah, tidak ada nilai real Y yang dapat memenuhi A pangkat Y sama dengan negatif B. Dan A pangkat Y sama dengan 0. Itu nggak ada gitu. Jadinya B harus lebih dari 0. Lanjut. Nah, ini eksponen dalam bentuk kodenya. Hampir sama kayak tadi. Mau bagaimanapun formatnya, tapi maknanya tetap sama. Log N, log B, seperti itu. Nah, ini log A. Kalau log A gitu khusus. Kalau pangkatnya 10 kayak gitu. Log 10 A. Log 10 A. Ini sebenarnya mah basisnya 10. Nah, kalau ini beda. Basisnya yaitu A. Kayak gitu. Nilai yang pengen carinya B. Nah, coba kita pakai ya. Gini. 2 log 8. Gini. Nah. Log. Nah, kita menggunakan tuh diminta bilangan yang mau dicari. 8. Basisnya berapa? Basisnya 2. Maka hasilnya bakalan jadi 3. Seperti itu. Nah, gimana kalau basisnya 10? Ini kita 100 ya, 100. Basisnya 10. Kalau basis berarti nggak usah lagi ya. Log 10.
bas 100 sama dengan 2. Karena nih ya, karena 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Ya. Atau 10 kali 10 itu sama dengan 100. Gampangnya kayak gitu. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 2 itu. Yang hasilnya 100. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100. Maka harus dipangkatkan dengan 2. Oke. Lanjut, kalau ln n itu basisnya ini bilangan ini bilangan eksponensial. Ini nggak bakal dibahas kali ya, karena beda lagi bilangannya. Oke. Sifat-sifat logaritma. Kalau dalam operasi logaritma berlaku sifat-sifat seperti ini. Misalkan dulu tadi udah dibahas dalam kode tadi, log 10A itu langsung aja log A seperti itu. Log A itu sama dengan ln A. Lognya basis itu ini log natural ya, logaritma natural seperti itu. Nah, log basis A log A B kali C. Nah, itu sama dengan log A B ditambah log A C. Tuh sama, tapi basisnya sama tuh. Basisnya sama. Log A, tapi ditambah. Ini perkalian, berarti ditambah. Sama aja ya. Nah, yang ini sebaliknya. Kalau pembagian B per C, berarti dikurang. Kalau perkalian ditambah, berarti dikurang. Nih, basisnya tetap sama basisnya. Log A tuh, basisnya sama. Mungkin ini aja yang beda. Nah, log A B pangkat N, itu N-nya kita pindahkan saja. Seperti itu. Tuh, N kali log A B. Nah, yang ini log A B tambah log B C sama dengan log A C. Nah, ininya sama tuh. Konstantanya sama. Terus untuk koefisien ya, koefisien ini sama. Lalu yang ininya, basis yang di depannya sama. Kalau sama, misalkan koefisien sama basisnya ketemu sama, berarti tinggal kayak dihapus aja, kayak dihapus. Jadi log A C gitu, gampang ya kan. B nya nggak ada tuh, B nya nggak ada, yang kesisa tinggal log A, yang kesisa tinggal log A C. Nah gitu. Nah kalau ini B pangkat log B C, B tuh ketemu lagi log B, dia kayak dihapus aja, jadi C hasilnya. Nah gampang. Nah ini kalau grafiknya logaritma itu bentuknya seperti ini ya. Tuh ini mah dimulainya dari 1. Beda sama bentuk akar. Walaupun sekilas sama tapi beda. Ini mungkin dimulainya dari 0 karena logaritma itu tidak memuat nilai 0 ya. Dia tidak menerima nilai 0. Hasilnya bakalan error kalau log 0 kayak gitu. Soalnya kagak ada. Nah, untuk saat ini ya kayaknya materinya sudah habis untuk eksponen dan logaritma. Dan terima kasih karena sudah memerhatikan. Sekian dan terima kasih.